Halo semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembuatan dash dengan menggunakan ArcGIS. Satu hal yang kalian harus pahami lebih dahulu bahwa, sebentar saya akan menggeser ini dulu, oke. Bahwa let's say ini adalah bumi. Yang kalian lakukan adalah mengambil data yang diambil oleh satelit. Artinya peta yang kalian buat itu sumbernya adalah satelit. Maka ini bumi, saya akan menggambarkan satelit di sini dan satelit di sini. Saya namakan ini satelit A dan ini adalah satelit B. Apa beda satelit A dan satelit B? Ini kalian harus lihat bahwa satelit A itu punya ketinggian yang lebih rendah dari satelit B. Apakah ini menunjukkan bahwa A lebih baik dari B? Belum tentu. Kita lihat dari fungsi apa yang akan kita gunakan. Oke. Nah, satelit A ini punya jarak jangkauan segini katakan. Nah, hanya sebagian dari bumi yang dia bisa jangkau. Tapi karena elevasinya rendah, tapi karena itu juga ada kelebihannya bahwa dia dapatkan data yang detail. Sementara untuk satelit B, ini dia mendapatkan, gambar dari keseluruhan permukaan bumi, karena dia posisinya lebih tinggi, tapi memang tidak detail. Nah, posisi A, B, dan sebagainya, entah pesawat banyak sekali pesawat yang beredar di atas langit kita, itu yang akan data dari mereka yang akan kita gunakan untuk analisis. Jadi, karena banyak sekali pesawat ya, maka para ahli geografi di Indonesia di BIG kemudian memutuskan kita menggunakan proyeksi yang mana. Nah, ini di sini kemudian kalian akan masuk ke, saya akan buka sebentar. Oke, namanya UTM. Oke, jadi saya akan buka di sini. Nah, ini adalah kita sepakat di Indonesia. Ini kita menggunakan UTM, di mana Indonesia itu ini dibagi banyak sekali ya. Nah, jadi yang kalian lakukan adalah pertama, kalian definisikan UTM kalian di mana. Itu bisa kalian dapatkan dengan memasukkan angka di Google Earth. Jadi nanti kalian tahu, misalnya kalian posisinya di Jawa Barat ini semuanya ada di 48S. Kemudian Jawa Timur itu ada di 49S dan sebagian di 50S. Dan sebagainya. Ini saya pikir tidak terlalu sulit. Nah, maka kita bisa kembali ke ArcGIS kita. Oke. Tahapan pertama dari ArcGIS adalah menentukan zona yang akan kalian gunakan. So, kalian harus memilih view, kemudian data frame properties. Nah, ini kalian lihat sebelumnya, sebelum saya set up, ini masih unknown units. Artinya dia masih bebas koordinatnya. Kita harus definisikan koordinat mana yang akan kita pakai sehingga apabila kita gabungkan dengan gambar orang lain, maka dia akan menyatu. Ingat, di Indonesia kita akan pakai ini ya, Projected Coordinate System. Kemudian pilih UTM, ada banyak banget pesawatnya ya. Terus kemudian ini pilih yang WGS 1984, karena kita mau buat di Jawa Barat, maka saya akan pilih Southern Hemisphere dengan 48S. Ini kalian tentukan kalian posisinya di zona mana ya.
setelah mendapatkan 48S itu, kita lihat bahwa di sebelah kiri kanan bawah ini sudah koordinatnya sudah terikat dengan UTM 48S. Oke, nextnya ini kalian jangan lupa untuk save ya, jangan lupa untuk save. Kemudian ini save-nya caranya file, save as. Nah, ini pembuatan dash katakan. Oke. Ingat jangan terlalu jauh dari D, karena kadang bermasalah di situ. Oke. Setelah selesai, pertama kita masukkan peta dem kita. Ini kita bisa masukkan di sini. Bentar. Saya geser sesuatu. Nah, add data, kita akan mencari, nah ini, peta dem Indonesia, subset 48S. Oke. Sudah terlihat ya, ini adalah 48S. Katakan saya akan membuat di lokasi di Jawa Barat. Nah, disinilah saya akan buat. DEM adalah peta yang menggambarkan ketinggian. Bahasa Inggrisnya DAM. Oke, bukan DEM ya. DEM itu bahasa Indonesia kita. Aslinya kita harus spelling itu sebagai DAM. Oke, ini kemudian tahapan pertama yang kita lakukan adalah, ini kalian bisa lihat warnanya yang hitam pekat ini adalah yang elevasinya tinggi, kemudian yang bright ini, putih bright ini adalah yang elevasinya rendah. Yang pertama yang harus kita tahu adalah kita ambil data ini dari satelit, maka kadang tidak semua data bisa tertangkap, mungkin ada awan dan sebagainya yang menghalangi. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memfullkan peta yang kita dapat itu, gambar yang kita dapat dengan cara di sini kita pilih Spatial Analysis Tools, kemudian kita pilih Hydrology, oke. Kemudian kita pilih Fill. Fill ini kita tinggal masukkan, ingat part ini ya, kalau ini nanti kalian akan mencari file di mana-mana. Ini saja file yang sudah tersedia. Maka saya pilih ini. Oke. My computer is thinking. Nah, ini sudah, maka tinggal oke. Oke, ini sedang berpikir. Fill ini membutuhkan waktu, jadi kita biasanya mungkin sekitar 5 menit untuk, tapi tergantung dari laptop atau komputer yang kalian gunakan. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Oke, kita kembali. Nah, ini nanti sudah ada fill SLTM ini. Artinya sudah. Kemudian next-nya adalah kita membuat flow direction. Flow direction ini surface rasternya. Oke, kita tinggal oke-kan saja. Nah, flow direction ini kita gunakan untuk mendefinisikan. Jadi nanti si ArcGIS ini nanti definisikan elevasi berapa, ini angkanya berapa dan sebagainya. Ini cuma membuat dalam sistem numerical ya, yang mereka pahami. Karena kita tahu bahwa ArcGIS ini menggunakan bahasa program Python. Oke, ini kalau dilihat di sini ada tulisan flow direction, maka dia sedang bekerja. Oke, take your time. It will take several minutes.
tunggu ya. Oke, sambil nunggu mungkin saya akan sampaikan bahwa pembuatan das ini adalah untuk sungai normal. Maksud saya adalah ini untuk sungai yang benar-benar cuma satu sungai, kemudian satu outlet dan sebagainya ya. Hal yang berbeda terjadi apabila kalian memodelkan danau. Jadi ketika memodelkan das dari sebuah danau, ada trik tertentu yang bisa kita gunakan. Artinya sebenarnya GIS ini adalah satu model dengan sejuta cara gitu ya. Kita bisa mendapatkan A dengan banyak cara, tergantung dari kalian pahamnya di mana. Jadi mungkin ini adalah cara yang saya gunakan. Ada juga orang lain menggunakan cara apa. Itu sangat terbuka ya. Jadi ini terserah kalian bagaimana kalian nguliknya saja. Oke. Kadang ada juga misalnya kita sering gagal gitu ya dalam, jadi membuat fill gagal, kemudian flow direction juga failure gitu. Nah, kadang yang harus kalian lakukan adalah satu, kalian cek kalian nyimpen di mana, kejauhan apa tidak, seperti yang saya mention di sebelumnya. Yang kedua adalah kalian harus karena ini raster ya, dia gambarnya masih raster, ketik saja di belakangnya extension IMG, jadi IMG. Itu membuat, saya nggak tahu itu salah satu trik yang kemudian saya pelajari. Oke. Ini udah selesai, maka flow direction ini warnanya sudah berwarna-warni. Oke. Next-nya adalah flow accumulation. Ingat, ini input, flow, raster, direction. Masuk ya, flow direction-nya. Accumulation, nah seperti yang saya bilang tadi, ini adalah raster. Ada misalnya kalian gagal di sini, kalian bisa nambah di sini .img gitu. Misalnya gagal. Tapi kalau as long as itu tidak gagal, just go on with that. Oke. Flow accumulation ini adalah untuk mengakumulasikan nilai-nilai yang tadi sudah didefinisikan oleh flow direction, kemudian menjadi satu gambar. Flow accumulation ini juga membutuhkan waktu, tapi memang tergantung dari laptop yang atau komputer yang kalian gunakan. So, jangan terlalu panik apabila dia butuh waktu lebih banyak. Mungkin 5 tahun yang lalu, ini laptop saya ini bisa menghasilkan flow accumulation 3 kali lebih cepat. Tapi karena seiring berjalannya waktu, maka dia melambat. Ya, jangan panik as long as kalian di bawah ini, kalian melihat progres berjalan. Artinya your computer is still thinking. Oke, balik tadi. Terus nanti, kalau sudah di .img tadi, di img tadi, maka biasanya dia sudah terbentuk. Nah, tahapan yang lain lagi yang harus kalian buat juga adalah penetapan titik outletnya. Oke, penetapan titik outletnya itu kalian lakukan dengan bantuan Excel. Oke, yang diterima di sini. Microsoft Excel bisa, jadi spreadsheet, itu Microsoft Excel bisa masuk ke sini. Tapi apa saja bisa asal dia punya CSV file. Oke ya, kita selama dia punya CSV file, maka kita bisa kita bisa linkkan antara data yang kita punya di Excel dengan data yang di ArcGIS ini. Jadi itu bisa, misalnya kalian ada berapa titik, misal saja kalian mau membuat polygon descent, ya kan, kalian mau membuat polygon descent, itu butuh berapa titik stasiun hujan, maka berapa titik sejumlah apapun, sebanyak apapun, itu nanti daripada kita gambar manual ya, kita bisa biarkan GIS ini bekerja. Seperti itu. Nah, yang kita butuhkan selama ini sambil bekerja ya,
Ini sambil bekerja, kita lihat bahwa yang harus kita tentukan adalah koordinat tadi, ya kan, koordinat yang akan kalian gunakan ini. Ini kalian bisa lihat ya, di sini ada satu spot yang posisinya Tosca. Ini Tosca ya? Tosca. Oh, bukan. Ini telur asin ya. Telur asin. Ini kalian bisa lihat bahwa ini adalah biasanya ini danau gitu. Kayak tebakan saya sih ini antara Saguling atau no. Kalau nggak Juanda ya Cirata gitu. Ini satu. Nah, kalau ini Saguling kayaknya ya. Entahlah. Pokoknya yang kayak gitu-gitulah, waduk gitu. Tapi ini kayaknya terlalu ini deh. Oke, kira-kira itulah ya. Sambil kita nunggu. Oke. Sambil kita nunggu flow accumulation tadi, ini saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana cara menetapkan ini. Bentar, menetapkan lokasi koordinat. Ini saya akan use share. Nah, ini. Sesederhana ini. Oke. Ini sederhana ini. Ya, jadi kalian hanya tinggal masukkan X-nya berapa, Y-nya berapa, dan keterangannya apa. Ingat, karena tadi kita menggunakan UTM, maka ininya juga koordinatnya kita menggunakan koordinat UTM. Kalau tadi kita menggunakan bukan UTM, artinya Cartesian koordinat, bisa nggak? Bisa saja. Nah, di sininya kita juga menggunakan Cartesian koordinat, atau apalah, koordinat apapun yang akan kalian gunakan. Oke, balik lagi ke sini. Saya ternyata belum selesai juga. Oke. Sebentar. Oke. Kita cek lagi. Nah, ini udah selesai. Sebentar, saya close yang ini. Ini flow ACC, kita coba matikan yang lain. Kemudian kita zoom. Ini kita lihat bahwa dia masih bentuknya seperti ini ya. Sedikit susah mendefinisikan. Maka ini kita ganti classify, terus kemudian kita jadikan ini bolehlah 20 gitu. Oke, untuk mencari, mendapatkan ini ya, titik yang lebih jelas, gambar yang lebih jelas. Nextnya adalah pembuatan dash. Tadi seperti saya sudah mention, bahwa ini tinggal add. Nah, saya add itu tadi di mana ya? Oke, mungkin di Jani mungkin. Saya sudah masukkan angka koordinatnya ini, bendung A. Oke. Nah, ini lokasi bendung A. Oke, di sini akan ada sheet tadi. Kita masukkan di sini. Kemudian kita cek posisinya saya taruh di mana ya bendung A-nya ya. Nah, ini. Oke, kadang ini tidak kelihatan juga. Oke, ini bendung A. Nah, sometimes happen yang kayak gini-gini. Terus yang kalian lakukan adalah kalian cek di sini, tapi saya yakin ini ada. Cuma kita belum ketemu aja. Saya juga lupa soalnya ini bendungnya di mana. Tapi at least kadang di sini misalnya kita ketemu ini Citarum ya. Kita nemu titiknya itu kadang ada di sini. Kadang ada di sini gitu. Komputer is thinking, kadang ada di sini, kadang ya. Nah, yang kita pastikan pertama kali adalah kita harus pastikan markernya itu ada di dalam sungai ini. Nah, oke. Saya kasih contoh ini.
Oke, ini ada di dalam. Nextnya adalah convert graphic to features. Jadi kalau misalnya tidak pas, geser aja, masukkan ke sungai ini. Tadi yang seperti yang saya bilang ya, ini bukan lokasinya berpindah, tapi memang masalah proyeksi saja. Oke, ini convert grafik. Ini grafik kita tulis di sini. Oke, yes. Next nih, kita delete ini. Itu udah, tinggal delete aja. Nah, tahap terakhir adalah, oke, kita buka toolbox-nya. Kita lihat waterset di sini, flow direction-nya. Kita pilih flow direction, raster feature point-nya. Nah, ini. Tadi ya. Kemudian kita oke-kan. Nah, let it thinking. Oke, kita biarkan. Kemudian in this meantime, kita cek ya. Kali aja kita menemukan lokasi titiknya yang tadi, yang saya bilang. Somehow. Nah, ini dia. Oke, nah ini adalah waterset yang sudah jadi. Oke, waterset yang sudah jadi. Oke, ini sudah. Kita cek apakah bentuknya masih raster atau apa. Kita cek di sini ya. Nah, kita bisa lihat ini masih raster. Maka yang kalian lakukan adalah convert ini menjadi SHP supaya ini bisa dianalisis. Tahapan yang kalian lakukan adalah ini conversion tools, kemudian from raster, ini to polygon. Input raster, waterset flow, oke. Ini masih berpikir ya. Ini polygon raster, polygon. Sampai dia mendapatkan, nah, wala ini dia, raster to polygon. Kita cek apakah bentuknya sudah SHP. Ini waterset, limits, let. Oke, kita cek saja. Ini polygon ya, sudah bentuknya polygon. Kita buka di sini. Oke, apakah ini net fill? Kita cek aja dengan menghitung luasnya. Ini ya, hektar double. Kemudian di situ, kemudian calculate geometry. Ini hektar samakan. Nah, yes, artinya ini sudah ada. Dia berhasil. Saya close, wait. Ini saya close. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah layernya luar biasa. Katalognya kita buka. Ini ada sedikit ini ya, sedikit error ya. Bentar. Nah, ini dia. Coba kita kecilkan, kita perkecil. Seret aja ke sini. Nah, ini table of content, jangan lupa. Nah, ini adalah dash yang kalian buat dan sudah ada luasnya, dan kalian apabila mau menggambar dengan lebih baik lagi, lebih indah lagi, kalian bisa add di sini, ini dash map. Kalian mau tahu ini posisinya di mana, selama kalian punya internet, pilih Imagery, internet yang mencukupi, ini bisa terlihat dia posisinya di mana di Google Earth. Seperti itu ya. Jadi, nah, oke, let's see. Take some time. Okay.
kalian tunggu ya. Nah, ini bisa kelihatan. Bisa lihat ya. Kemudian ini supaya indah, displaynya kita kurangi. Kita jadikan 50% supaya terlihat Google Earth-nya ya. Nah, ini dia. Ini adalah cara pembuatan dash. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan dan semoga ini bermanfaat.